Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Kila Magdea, NIM di 1A 021422. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan saksi yang dikeluarkan dari sidang. Keterangan saksi yang dikeluarkan dari sidang sudah ditentukan, sudah diatur dalam pasal 172 KUHP. Yaitu di mana di dalam pasal tersebut terdapat dua ayat. Ayat pertama yaitu poinnya adalah bahwa terdakwa atau penasihat hukum ataupun penuntut umum dapat melakukan permintaan kepada hakim ketua agar saksi yang telah didengar keterangannya itu dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Lalu ayat yang kedua yaitu bahwa ketua dapat meminta supaya saksi dikeluarkan dari sidang setelah mendengar keterangan dari saksi tersebut, agar keterangan saksi selanjutnya dapat didengar dari ruangan tersebut. Sehingga keterangan saksi yang dikeluarkan dari ruang sidang dapat dilihat aturannya di pasal 172 KUHP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ismi Suhaimi, NIM D1A021452. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri. Yang dimana keterangan saksi yang berdiri sendiri ini adalah salah satu alat bukti di dalam hukum acara pidana. Baik, keterangan saksi yang berdiri sendiri ini itu sudah dijelaskan atau sudah diatur di dalam pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Nah, artinya di dalam pasal 185 ayat 4 ini, teman-teman, jikalau keterangan saksi yang berdiri sendiri ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan kejadian atau keadaan tertentu, maka keterangan saksi yang berdiri sini itu dianggap sah atau diterima oleh hakim. Akan tapi begitu sebaliknya, jikalau keterangan saksi ini tidak ada hubungannya, atau jikalau keterangan saksi yang berdiri sendiri ini itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal tertentu atau kejadian atau keadaan tertentu, maka keterangan saksi yang berdiri sendiri ini bisa dibilang tidak sah atau tidak bisa membantu hakim dalam mencari kebenaran materialnya. Lebih tepatnya, keterangan saksi yang berdiri sini itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 185 ayat 4 ini, teman-teman. Nah, keterangan saksi yang berdiri sendiri ini mengacu pada bukti yang diberikan oleh seorang saksi tanpa adanya alat bukti yang lain yang dapat menguatkan kesaksiannya. Artinya bahwasannya keterangan saksi yang berdiri sendiri ini benar-benar dia yang melihat, yang mendengar kejadian atau keadaan tertentu yang dialami oleh korban. Artinya keterangan saksi yang berdiri ini bisa saya katakan itu tidak kuat. Mengapa saya katakan tidak kuat? Karena di dalam hukum acara pidana, satu saksi itu bukan saksi, teman-teman. Ya, baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa. Oke, apa maksudnya keterangan saksi tanpa kehadiran seorang terdakwa? Nah, itu maksudnya adalah ketika di pengadilan itu seorang saksi memberikan kesaksian atau bukti dalam sebuah kasus, namun tanpa dihadiri oleh terdakwa atau pelaku ini, gitu. Terus terdakwa ini kenapa sih bisa nggak hadir? Bisa saja itu dalam beberapa keadaan ya. Misalkan si terdakwa ini tidak dalam keadaan yang sehat atau kurang sehat, ataupun dalam pelarian, ataupun tidak berada di tempat gitu. Nah, bagaimana
misalkan seorang pengadilan ini bisa percaya kalau memang saksi ini benar-benar dalam keadaan yang tidak bisa hadir gitu. Nah, di situ pengadilan juga tidak serta merta percaya begitu saja jika seorang terdakwa ini tidak hadir. Nah, bagaimana? Karena pengadilan itu juga sebelumnya itu sudah harus mengetahui apakah si terdakwa ini sudah diberitahukah jadwal persidangannya ataupun sudah diberitahukan kapan persidangannya itu akan dimulai gitu. Tapi jika memang sudah mengonfirmasi terlebih dahulu kalau terdakwa ini tidak akan hadir atau kurang sehat, nah itu bisa saja diterima oleh pengadilan. Nah, itu bisa saja tetap persidangan itu akan tetap berjalan gitu. Tapi tentunya dengan bukti-bukti yang sah, dengan saksi ini memberikan keterangan yang sah atau relevan kepada pengadilan gitu. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Cukup yang mulia Cukup. dari kami. Baik, terima kasih. Pada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saudara saksi, apakah Anda melihat langsung, mendengar langsung, dan ada pada kejadian pada saat itu? Tidak, saya hanya menerima laporan terkait adanya pelaporan tadi. Lalu kepada saudara saksi, tadi Anda menjelaskan bahwasannya Anda mengerti mengenai Dika Aldi melalui profil WhatsApp tersebut. Bagaimana Anda bisa yakin bahwasannya akun WhatsApp tersebut adalah benar-benar milik Dika Aldi dan bukan orang lain yang mengaku-ngaku menjadi Dika Aldi? Iya, saya yakin bahwa benar itu adalah Dika Aldi saat saya diperiksa di kepolisian, di mana adanya pencocokan data dan juga saya juga ketemu langsung dengan Dika Aldi. Kemudian saudara saksi tadi mengatakan bahwa para terdakwa ini menawarkan donor ginjal. Apakah donor ginjal tersebut benar-benar terjadi? Untuk hal itu saya tidak mengetahui, saya hanya mengetahui terkait transaksi jual beli tadi. Artinya di sini Anda tidak mengetahui secara langsung ya bahwa donor ginjal tersebut terjadi atau tidak? Iya, saya tidak mengetahui. Saya akan membahas mengenai testimonium de audito. Testimonium de audito adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah: A. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. B. Keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai testimonium de audito. C. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. Nah, di sini saudara Berliana Rosalina menjadi saksi telah terjadinya transaksi jual beli organ. Namun, saksi tidak melihat langsung, hanya menerima laporan terkait jual beli organ dari masyarakat dan tidak melihat langsung mengenai pendonoran ginjal tersebut. Saksi hanya mengetahui transaksi jual beli organ. Terima kasih. Apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan jual beli organ yang mulia. Apa kaitan saudara terkait dengan jual beli organ tersebut? Saya satu tim medis yang melakukan operasi transplantasi ginjal Operasi terhadap siapa? terhadap Dian Hermawan. Dan Nirmawan. Baik. Baik, penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya kami izin untuk menunjukkan barang bukti terlebih dahulu. Silakan. Silakan pada saudara saksi maju untuk turut memeriksa. Pada penasihat hukum dan Dian Hermawan, silakan. Baik, ini ada pinset, gunting bedah, scalpel yang digunakan untuk transplantasi. Baik. Benar? Iya, itu salah satunya. Baik. Dapat saudara lihat ya? Baik, silakan kembali tempat masing-masing. Baik, silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal para terdakwa. Jelaskan bagaimana bisa saudara mengenal para terdakwa? Jadi Wong Dowong adalah teman lama saya. Pada suatu hari Wong Dowong datang ke rumah sakit Terinata, tempat saya bekerja, di mana ada salah satu pertanyaan terkait dengan operasi transplantasi ginjal. Setelah itu pada tanggal 27 Maret tahun 2017 saya diundang makan siang di rumah makan Cafe House, di mana saya dikenalkan dengan Dika Ali dan Dian Hermawan seperti itu, dan diberikan grup WhatsApp.
Apakah pertemuan tersebut hanya sekedar makan siang biasa atau ada sesuatu yang harus dibicarakan sampai harus mengundang seseorang yang sebelumnya belum dikenal? Ya, saya diminta tolong untuk melakukan operasi transplantasi ginjal. Operasi untuk siapa? Untuk Dian Hermawan. Atas rekomendasi Wong Dong ya? Ya, betul sekali. Pendonornya juga, resipiennya? Pendonornya dari Wong Dong, sedangkan resipiennya dari Dian Hermawan. Dari Dian Hermawan. Lalu apakah setelah pertemuan tersebut yang saudara ceritakan, saudara bertemu kembali dengan Wong Dong dan Dika Aldi? Saya hanya bertemu dengan Dika Aldi dan Dian Hermawan di Rumah Sakit Adinata. Untuk keperluan operasi ya? Betul sekali. Pada tanggal 13 Agustus, benar? Ya, Tahun 2018? betul sekali. Berarti saudara benar ya bahwa terlibat sebagai dokter transplantasi dalam jual beli organ ini ya? Iya. Iya, baik. Cukup yang mulia? Baik, terima kasih penutup. Saksi meringankan adalah saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa. Saksi yang meringankan diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Menurut saya, dari keterangan yang ada di dalam video tersebut, tidak sepaham atau sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan sangat memberatkan dan merugikan secara material, bahwa jaksa penuntut umum dalam menguraikan unsur pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP tidak disertai alasan yuridis yang jelas, bahwa hal tersebut juga sebagaimana keterangan dari saksi oleh Dr. Nanda Pratama yang menerangkan tidak adanya unsur jual beli atau komersil di dalamnya. Dikatakan pembentukan grup hanya sebagai tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar teman. Dan terdakwa 1 Dian Hermawan datang ke Rumah Sakit Adinata hanya untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Adinata yang telah disertai dengan standar operasional prosedur. Bahwa keterangan saksi perawat Anastasia yang pada akhirnya menyatakan adanya persetujuan atau surat pernyataan menyatakan bahwa Dian Hermawan melakukannya tidak dengan adanya komersil, bahwa saksi Berliana tidak berwenang melaporkan tindak pidana ini karena disaksikan saksi tidak melihat, mendengar, atau ada pada saat kejadian. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak memperhatikan peran masing-masing daripada terdakwa, bahwa terkait dengan unsur paksaan atau penjeratan utang dalam hal ini tidaklah benar. Diperkuat dengan adanya keterangan terdakwa Dian Hermawan yang menjelaskan bahwa dia dengan sukarela mendonorkan ginjalnya tanpa adanya paksaan ataupun adanya penjeratan utang. Dengan ini dibuatkan surat pernyataan bahwa yang dibuat oleh Dian Hermawan yang disaksikan oleh perawat Anastasia dan saksi Dr. Nanda bahwa terkait dengan unsur adanya pemanfaatan atau pembayaran tidaklah tepat karena uang sebesar 2,5 miliar yang diberikan oleh Tri Puji hanya untuk tanda terima kasih dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis. Berkaitan dengan peserta-peserta dalam bersama-sama Mayday Player ini, Prof. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku mensyaratkan satu perbuatan yang aktif, yang memang gerakan secara nyata untuk memenuhi kehendak tersebut, atau dimungkinkan juga yang sifatnya adalah pembiaran atau sifatnya pasif? Mohon penjelasan dari ahli. Dalam berbagai literatur yang saya baca, ya, di situ dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Berarti, dalam arti kata, masing-masing pihak itu harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai turut serta. Apakah memungkinkan juga memasukkan salah satu pelaku sebagai kualifikasi turut serta apabila dia mengetahui peristiwa yang akan terjadi tetapi tidak mengingatkan misalnya atau tidak mencegah pelaku lain melakukan perbuatan tersebut? Apakah itu kemudian bisa dimasukkan juga dalam kualifikasi? Kalau kita bicara dakwaan 340, maka pelaku yang dianggap pelaku yang kemudian tidak mencoba mencegah ini kemudian bisa dijerat juga dengan 340, 338 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Khalilur Rahman dari kelas Hukum Acara Pidana C2. Jadi,
ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan terkait dengan video yang sudah saya review. Saksi yang memberatkan terdakwa. Jadi di sini ada JPU yang sedang menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang memberatkan peristiwa yang akan terjadi kepada terdakwa. Kalau kita baca dalam dakwaan 340, maka apakah pelaku bisa dijerat dalam dakwaan 340 ini? Dan selanjutnya di video tersebut JPU menerangkan bahwa adanya kasus yang terjadi mengenai pembunuhan berencana. Dan selanjutnya saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan saksi yang memberatkan. Merupakan saksi yang hadir untuk memberatkan terdakwa. Saksi memberatkan biasanya diajukan oleh penuntut umum atau JPU. Salah satu saksi yang masuk dalam konteks yang memberatkan adalah saksi korban. Jadi di video tersebut sudah termasuk adanya kejadian yang memberatkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.